Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mana jarang sekali saya berbicara tentang okkultisme. Hari ini saya akan berbicara karena siapa yang tidak pernah mendengar kata-kata setan, semua pasti pernah dengar. Tetapi setan itu bagaimana? Setan itu di mana? Dan setan itu bekerjanya kayak apa? Sulit sekali kita bisa mengerti dengan baik. Karena setan itu roh yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tetapi dia ada pasti. Ya, Allah demikian, Allah itu roh, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tapi dia pasti ada, itu iman kita. Demikian juga setan. Dan ini yang paling bahaya, kita belajar firman Tuhan, tetapi kita mengabaikan satu yang mana juga harus kita ketahui, yaitu tentang apa? Setan. Ini penting sekali supaya kita bukan nanti kebawa kepada hal yang sifatnya cuman takut-takutan atau apa. Tapi dengan kita mengenal siapa itu setan, kita makin tahu dia dan kita makin hati-hati di dalam sikap hidup kita menghadapi kehidupan ini. Kita coba kelicikannya, kita semua pernah dengar setan itu digambarkan sesuatu yang sangat cerdik dan licik. Kelicikannya bagaimana? Dia bekerjanya bagaimana? Kita tidak tahu. Hari ini kita mau belajar supaya kita harus tahu dan kita menjadi hati-hati. Karena Tuhan pun mengajarkan kita, memberi warning kepada kita supaya hati-hati terhadap yang namanya setan itu. Kita manusia yang sudah ditebus, kita memang manusia yang sudah menerima, dimerdekakan di dalam Kristus, tetapi kita akan menghadapi yang namanya setan itu tetap. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Setan bagaimana yang kita hadapi? Bukan yang seperti di film ya. Nanti malam-malam kita dia datang terus nakut-nakutin seperti waktu saya masih kecil ya. Kalau nggak bisa tidur sama kakak saya mesti dipendeli terus dilihat setan gitu. Supaya saya takut dan saya merem terus kalau saya merem otomatis saya akan bisa tidur kan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi yang kita akan sama-sama belajar yang paling menakutkan setan itu apa? Dia itu oknum. Dia memiliki kecerdikan dan kelicikan yang sangat luar biasa. Dia bisa bekerja dalam beberapa sektor. Dia bisa bekerja dengan cara yang macam-macam. Yang kelihatannya secara kemanusiaan baik itu benar. Tetapi sesungguhnya itu satu kelicikan yang iblis masukkan di dalam pikiran-pikiran kita. Coba kita mulai lihat aja di dalam pelayanan. Dia bisa bekerja di dalam pelayanan seolah-olah dia menjadi malaikat terang. Dikatakan seperti itu. Contohnya apa? Coba kita lihat di dalam 2 Timotius di mana Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada salah satu muridnya, Timotius. Dia tulis di dalam 2 Timotius pasal 2, ayat 23 sampai 26. Kita belajar pelan-pelan ya. Nanti melalui ini kita lama-lama akan mengerti. Setan itu kerjanya bagaimana dalam kehidupan seseorang. Nanti kita bisa berpikir, dia beralasan, berargumen bagaimana supaya seolah-olah dia itu benar. Ya, coba kita lihat. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ini sebetulnya sang rasul ini ingin memberitahu kepada yang namanya muridnya Timotius. Kalau di dalam satu komunitas pelayanan itu gak usahlah cari-cari. Wah ini salah ini Pak, bener ini teologimu, wah kacau ini. Ya salah. Wah, banyak hal, tetapi tujuannya satu, untuk menghakimi, untuk supaya dia kelihatannya paling benar, paling betul, paling luar biasa. Kalau tujuannya supaya orang itu menjadi benar, supaya orang itu mengenal Tuhan, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tetapi kalau tujuannya supaya kelihatannya dia pinter, dia baik, dia apa, engkau sudah dipakai sama yang namanya kuasa-kuasa gelap itu sendiri. Nanti kita lihat coba, kita baca aja dulu, nanti saya akan pelan-pelan akan menjelaskan. 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ini artinya apa? Tujuan. Bertengkar boleh? Boleh.
Ya, berdebat boleh, boleh. Tapi tujuannya sebetulnya kalau kita memberitahu kepada seseorang atau apa, tujuannya kalau dalam pikiran kita sudah siap, oh kalau dia tidak mau tak debat kamu tak habisin kamu gini, itu sudah tidak boleh. Karena tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, ngerti? Tapi kalau tujuannya kita ada seseorang yang salah, kita tujuannya satu, aku rindu sekali supaya orang ini bisa mengenal Tuhan. Dan orang yang kita ajak omong itu seorang yang mungkin secara kedudukan, secara apapun juga jauh di atas kita. Dan kalau kita berbicara sama orang ini mungkin kita nanti akan dijadikan dalam pandangannya nggak baik. Dalam pandangannya sudah kita bukan menjadi temannya atau apa. Tapi kalau tujuan hati kita untuk memberitahukan supaya dia bisa mengenal Tuhan dengan benar. Supaya dia bisa mengenal kasih Tuhan. Bukan supaya kita dilihat benar, supaya kita dikagumi. Tidak apa-apa, ngerti maksudnya? Tapi kalau tujuannya sudah dipikirkan, aku ngomong supaya dia itu tahu bahwa aku itu yang benar, aku ini yang luar biasa, aku gini. Jangan. Karena kalau sudah seperti itu, nanti yang terjadi adalah apa? Pertengkaran. Kasihnya nggak ada, ngerti? Tapi kalau tujuannya supaya dia bisa mengenal Kristus, dia boleh marah, dia boleh tidak, tapi bisa memiliki kasih. Orang di dunia aja bisa memiliki hal yang seperti itu kok. Saya kagum dengan namanya siapa? Saya bukan penggila Rocky Gerung ya. Baru-baru ini Rocky Gerung debat, dia dikatain apa? Bodoh, gini semuanya. Tapi dia bisa tenang. Karena apa? Dia tahu tujuannya. Dia tujuannya untuk berdebat itu bukan untuk apa? Adu jotos dia ngomong tuh, tetapi untuk menyatakan secara akademis. Dan lawan pembicaranya dia bisa emosi, dia tenang. Luar biasa itu. Demikian juga kita. Kalau tujuan kita ingin memberitakan firman Tuhan, bukan tujuannya untuk bertengkar, yang endingnya pasti orang itu bisa emosi kita kasih tahu, tapi kita nggak boleh dibawa di dalam emosi. Kita harus melayani dengan kasih, itu namanya pikul salib. Ngerti semuanya? Tapi kalau kita sudah mau ngomong sama seseorang tak kasih tahu, nanti kalau tak kasih tahu dia marah gini, aku ngotot, wah sudah jangan, ya. Sedangkan seorang hamba tidak boleh bertengkar, itu boleh bertengkar itu artinya apa? Bukan menyatakan kebenaran, bukan boleh menyatakan kebenaran, tapi dibalik itu semua motivasinya jangan sampai kita berpikir apapun kalau dia ngotot, aku akan ngotot, tak sikat balik, nggak boleh, ngerti? Kalau sudah seperti itu sudah ditumpangi oleh sesuatu yang tidak benar. Kita boleh ngotot, tapi ngotot kita di dalam kasih. Amin. Kita layani dengan sebaik mungkin. Terhadap semua orang ia harus cakap mengajar dan sabar. Jelas toh? Jadi tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Ini di sini aja iblis bekerja secara luar biasa enggak? Dalam pikiran kita. Aku niatnya api kok, tapi dia ngotot kurang ajar gini. Sudah jangan dilakukan lah. Berarti kita belum waktunya untuk menjadi seorang pengajar yang baik dan sabar. Saya berbicara ini saya kena. Bukan enggak kena, saya kena. Oh aku harus lebih lagi seperti ini. Pada waktu ingin berbicara dengan seseorang, satu yang dipegang. Kita masih memiliki kasih itu atau tujuannya yang lain. Ya, iblis bekerja luar biasa enggak? Luar biasa kalau kita sudah tidak memiliki pengertian satu tujuan seperti ini, yang terjadi apa? Permusuhan. Yang terjadi apa? Pertengkaran. Pasti toh. Ya, kita teruskan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, ya toh, seperti itu. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini penting sekali, ya. Jadi kalau enggak ini tidak dilakukan, pasti yang terjadi dalam pikiran kita macam-macam. Ya, terus. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jerat iblis yang menyerat mereka pada kehendaknya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kelihatannya tujuannya baik, tetapi sesungguhnya bukan. Untuk kepentingan diri sendiri supaya kelihatannya paling hebat. Dan alasan itu pun juga akan terjadi dalam kehidupan kita.
Iblis itu luar biasa loh. Dia berperan sangat luar biasa dalam pikiran kita. Dia licik, cerdik, pandai luar biasa. Saya baca buku konseling ya, tentang perselingkuhan. Seseorang itu bisa jatuh di dalam perselingkuhan dengan seorang wanita, yang pada akhirnya di tengah-tengah, pasti si laki ini pada waktu berkonseling, dia pasti ngomongnya apa? Hampir 99% dia ngomongnya apa? Kasihan dengan selingkuhanku. Aku sulit untuk meninggalkan selingkuhanku. Karena apa? Dia merasakan apa? Selingkuhannya ini baik. Dan dia tinggal nanti kasihan. Seolah mengasihi. Waduh, itu pikirannya ditanamkan dalam pikirannya si laki-laki ini secara luar biasa. Dijerat secara luar biasa. Padahal sesungguhnya banyak jerat itu siapa? Kuasa-kuasa iblis, dosa itu. Ngerti maksudnya? Dosa itu menjerat hatinya. Dan hatinya merasa apa? Dia tahu kalau dia lakukan perselingkuhan ini, dia meninggalkan istri anaknya di rumah, melakukan perselingkuhan, itu dosa, dia tahu. Tapi dia ingin meninggalkan selingkuhannya itu, dia pun sulit. Karena dia merasa apa? Kalau ditinggal nanti dia kasihan. Dan aku bagaimana supaya dia tidak menderita. Kalau secara manusia kelihatannya kayak apa? Baik enggak mengasihi seseorang seperti itu. Tetapi sesungguhnya itu bukan kasih. Itu yang dipakai iblis untuk menjerat pikiran seseorang melalui dosa. Itu pasti. Dan banyak orang yang jatuh di sana. Enggak ada seorang di dalam, saya baca konseling itu tidak ada seseorang laki-laki itu tiba-tiba bisa merasa kasihan sama seseorang, bisa jatuh cinta sama seseorang meskipun itu bukan istrinya, terus dia bisa berjalan dengan seseorang yang bukan istrinya, itu tidak ada. Tiba-tiba seperti itu. Tetapi dia dilalui dengan cara bagaimana? Baik sama baik, kadung baik luar biasa. Perempuan ini, perempuan yang dipakai oleh setan untuk mengacau rumah tangganya, berbuat baik luar biasa sehingga dia terikat, terjerat. Dan untuk melepaskan jerat itu dia sulitnya kayak apa? Sulit setengah mati tanpa Kristus. Jangan diamini loh ini. Ya. Sulit sama sekali, gak mungkin bisa lepas tanpa Kristus yang melepaskan. Karena hati seseorang itu sudah dijerat dengan hal yang demikian, rasanya apa? Kalau ditinggalkan nanti kasihan, teringat kebaikan-kebaikannya berjalan yang sekian lama, itu bahaya sekali. Itu jerat. Dan itu harus kita sebagai seorang laki, anak Tuhan, kita harus memahami itu dengan baik. Jangan kita sama siapa, perempuan siapa kita, baik, semua baik seperti baik sama istri kita. Kan gak salah tuh berbuat baik, tapi kadang baik sama baik. Terus kalau sudah baik sekali, mau ngelepas sulit gak? Bukan sulit, gak mungkin bisa tanpa penyertaan Tuhan. Itu bahayanya. Sehingga digambarkan semuanya dalam firman Tuhan harus ada batasnya. Kalau nggak ada batas-batasnya pasti kejerat. Itu permainan setan. Nah, itu kita harus hati-hati. Terus kita lihat aja. Terus kita jangan berpikir, enggak, aku anak Tuhan kok. Bener toh? Aku anak Tuhan, nggak mungkin bisa dijerat. Roh Kudus ada dalam diriku. Ini yang aku lakukan ini satu hal yang baik kok. Yang bener kok, aku mau melayani dia bener kok. Aku mengasihi dia, aku kasihan sama dia. Posisinya dia loh sekarang menderita. Kita sok mau jadi siapa? Mau jadi Tuhan, ngerti? Bukan kita mau memberitakan Tuhan kepada seseorang, tetapi kita mau jadi Tuhan sebagai juru penolong. Dan kita merasa bahwa ada Tuhan dalam dirinya. Aku gak mungkin bisa kejerat. Ingat loh ya. Petrus itu pada waktu ngomong pertama kali kepada Tuhan Yesus itu dia ngomong apa? Siapa anak manusia ini? Dia ngomong apa? Engkau adalah anak Allah yang hidup. Tuhan ngomong kayak apa? Yang bicara itu bukan kamu, tapi yang bicara itu Allah Bapa melalui kamu. Benar ya? Berarti dia adalah orang percaya bahwa dia Tuhan. Benar ya? Tapi setelah itu apa? Pada waktu Yesus mau bawa ke Yerusalem, mau menerima penderitaan, Petrus ngomongnya apa? Jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Yesus ngomong apa? Engkau iblis. Apa yang Petrus lakukan itu secara manusia baik enggak? Baik luar biasa, dia mau menolong kok, ngerti?
Masa gurunya mau disalib, mau menerima hukuman, dia bersuka cita kan enggak toh? Secara manusia kelihatannya baik. Tetapi yang dia lakukan itu bukan untuk Tuhan. Ngerti maksudnya? Itu adalah yang dipikirkan oleh manusia. Yesus ngomong kayak gitu toh. Apa yang kamu pikirkan itu adalah pikiran manusia. Bukan yang kamu pikirkan itu adalah pikiran Allah. Apa sih maksudnya ini? Saya tak minum sebentar ya. Kalau Petrus tahu tujuan Yesus disalib itu untuk menjadi penebus dosa, dia pasti tidak akan melarang. Ngerti maksudnya? Dan dia tahu tujuan Yesus datang di dunia ini apa. Gak mungkin dia berani melarang. Tetapi kalau yang dia lakukan itu pikiran manusia kelihatannya betul, tetapi sesungguhnya itu berhalangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ngerti maksudnya? Sekarang kita ke bawah. Ini siasatnya setan. Di dalam dunia pergaulan saja. Benar ya? Kita rasanya mau melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang. Tapi kita tidak pikir dampaknya. Istri kita, anak kita di rumah, ini modelnya kayak apa? Kalau kita lakukan ini nanti menjadi batu sandungan enggak? Kalau kita lakukan ini menjadi batu sandungan bagi si A, si B, orang yang sudah gini semua. Itu harus dipikirkan secara komprehensif. Orang ini kalau kita lakukan seperti ini, nanti orang yang ada di sekitar kita ini bisa memuliakan Tuhan atau menjadi sesuatu batu sandungan enggak? Itu harus kita pikirkan, bukan gak peduli tujuanku api. Sudah sesuatu yang salah. Jerat itu. Dan kita ke Bapak di sana, kita gak tahu. Kelihatannya is okay, kelihatannya benar semua kok. Wah, aku melayani pekerjaan Tuhan. Aku mau menjemput, ya laki-laki biasanya gitu. Perempuan-perempuan dijemputi semua. Padahal yang di rumah siak-siak takut enggak? Rasanya, waduh, makin lama yang dijemput cuma satu orang gitu. Yang di rumah makin kayak apa? Terus ditegur, ini kayak apa kamu? Loh, aku pelayanan kok. Apakah itu betul? Ya. Itu saya bicara soal yang sikap yang seperti itu. Bisa ada sikap-sikap yang terjadi dalam kehidupan kita yang macam-macam bentuknya. Kita harus waspada. Jerat iblis itu kayak apa hebatnya. Kita coba lihat ya. Kita lihat terus saja pelan-pelan. Dan kita mulai nanti kita bisa tahu sifat-sifatnya kayak apa dia. Termasuk di dalam Matius 10 ayat 37 yang sering saya bacakan. Kalau kau mengasihi ibu bapakmu melebihi kasihku, kau tidak layak menjadi muridku, kau tidak layak mengikut aku. Apa sih itu? Kita tahu toh, kalau kita lakukan semuanya bukan untuk Tuhan. Kalau kita kerjakan semuanya, kasih yang kita berikan kepada seseorang itu, tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sudah tidak benar kau. Karena gak ada nilai kekal, itu berarti sesuatu yang tidak benar. Itu kita lihat dan kita mulai pelan-pelan lebih dalam lagi. Iblis itu cerdik luar biasa. Dia bisa memberikan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Segala sesuatu yang dalam dunia ini, dia sanggup memberikan. Mau berbicara tentang kekayaan, mau berbicara tentang kesehatan, mau berbicara tentang apapun juga dia bisa berikan. Bisa. Karena dia dikasih kuasa oleh Allah. Kita lihat coba ya, di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Ini ngeri enggak? Tadi saya mulai awal saya bicara toh. Iblis atau setan itu oknum yang tidak bisa dilihat. Tapi dia ada. Dan dia memiliki kuasa yang ada dalam dunia ini karena kuasa itu diberikan kepada dia. Meskipun nanti kita tahu dibatasi oleh Allah. Amin. Tapi dia dikasih kuasa. Bukti apa kalau dia dikasih kuasa? Coba kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi ayat yang ketiganya. Kita tahu semua dicobain untuk batu jadi roti. Cuma batu toh mungkin iblis ini punya kuasa untuk
mencobai Tuhan. Ini Tuhan yang berkuasa toh, suruh ngubah batu jadi roti. Ya, dia tingkatkan lain lagi, coba kita lihat apa. Ayat yang keempat. Tetapi sejarah tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di atas bumbungan bait Allah, di atas. Ya, terus. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah. Dia mencobai. Kalau engkau anak Allah, jatuhlah dirimu. Pasti Allah menopang kamu. Tuhan ngomong, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Terus kita lihat. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dikasih penglihatan semua hal, keinginan dunia semua. Terus apa? Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud. Berarti dia ada kuasa enggak? Dia ngomong sama Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus kalau iblis gak ada kuasa, dia ngomongnya apa? Ngomong apa kamu? Itu punya Bapakku. Kamu udah ada kuasa untuk memberi itu. Kan dia tidak ngomong kayak gitu toh. Tapi dia ngomong apa? Coba dia lihat. Maka berkata Yesus, nyanglah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya dengan dia sajalah engkau berbakti. Berarti apa? Apa yang iblis katakan itu benar gak? Dia punya kuasa untuk tidak sanggup memberikan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Bisa gak? Bisa. Kita ngomong bisa, ayatnya mana? Dunia sudah jatuh dalam dosa, betul ya? Dan dosa itu adalah milik iblis. Jadi kalau dunia sudah jatuh dalam kuasa dosa, berarti seluruh dunia ini sudah menjadi milik iblis. Tapi segala kuasa dosa ada di dalam kuasa Allah. Amin. Tapi iblis berkuasa enggak? Berkuasa atas dosa, dan dunia ini ada di dalam kuasa dosa. Paham ini dulu. Ya. Kalau kita paham, kita harus hati-hati enggak? Terus kalau kayak gitu, serem ini Rek. Di mana iblis ini? Waduh. Di mana-mana, waduh ada iblis ini, serem ini. Bukan itulah. Tapi kita akan belajar lebih dalam. Dia cerdik. Dia pandai luar biasa. Dikatakan sama Rasul Paulus, macam-macam. Dikatakan sama Rasul Petrus, hati-hati dijerat. Hati-hati, kita belajar semua. Tapi kita dalam kehidupan sikap hati kita ini ya Pak. Kita hati-hati. Yang namanya iblis, jangankan hati-hati. Mungkin kita dipakai iblis, kita tambah seneng. Ngerti maksudnya? Iya. Jangan kan hati-hati, kita nggak tahu kok siapa itu iblis, dan dia sudah pakai kita secara luar biasa. Kita tahu nggak? Nggak tahu kok. Wah, aku tahu, aku anak Tuhan. Petrus itu anak Tuhan apa anak setan? Dia anak Tuhan loh. Tapi dia dipakai iblis untuk apa? Menggoda Kristus toh. Jangan sekali-kali kayak gini. Ayo, ikut aku aja. Boleh. Yesus ngomong, ya wes ya, kamu muridku yang baik. Sudah kecantol semua, ngerti? Tujuannya. Bisa. Dan Petrus gak sadar bahwa dia dipakai sama setan. Cara setan pakai secara luar biasa. Sekarang kita lihat di dalam Markus pasal yang keempat. Ini sebuah kejadian, ya. Sebuah kejadian di mana iblis melakukan sesuatu pada saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Kuasa-kuasanya dia kerahkan untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Bagaimana caranya? Dan kita ini semua harus hati-hati. Pada waktu saya jelaskan ini, jangan diremehkan. Dan kita merasa bahwa, aku gak dipakai sama iblis. Coba nanti kita amati pelan-pelan, apakah kita dipakai sama iblis dalam kehidupan kita apa enggak. Yang tadi aja saya jelaskan mengenai tentang kasih yang palsu itu sudah sering hadir dalam kehidupan kita.
Dan kita coba lihat sekarang, posisi pada waktu Yesus menghadapi sebuah godaan. Murid-murid Tuhan terutama. Dan Yesus nanti dicobai dengan kecerdikannya iblis. Dia bergeraknya kayak apa? Kita lihat ya. Maka kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Maliklah kita bertolak ke seberang." Ke seberang itu dia mau pergi ke daerah Gerasa. Itu tempatnya orang-orang kafir, orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Dia mau menyampaikan firman Tuhan di sana. Dia mau memberitakan firman di sana. Dan iblis itu tahu nggak bahwa apa yang Tuhan ingin lakukan dalam perjalanan itu, dia mau melakukan sesuatu itu, dia ngerti. Dan dia mulai mencegah apa yang ingin Tuhan lakukan. Marilah kita bertolak ke seberang. Terus buktinya apa? Nanti kita sama-sama belajar. Karena kita semua ini sekarang kan tambah pinter ya, tambah ngerti tentang siapa itu Allah, betul ya? Yang dulu saya jelaskan tentang ayat ini, ya mungkin kita masih belum dilengkapi secara komprehensif tentang Allah. Sekarang makin hari harus makin bertambah dewasa toh, mosok. Kalau dulu baca ini, masih dulunya lagi dulu itu. Ya, pada waktu udah badai, goncang, muridnya ketakutan semua. Tapi kalau dekat sama Yesus, badai menjadi tenang. Oleh karena itu, kalau setiap ada persoalan dan masalah, dekat sama Kristus. Maka kalau kamu dekat, persoalan masalahmu menjadi tenang. Ore, tepuk tangan semua. Itu masih bayi rohani. Ngerti? Karena kenyataannya, para rasul itu dekat sama Tuhan enggak? Banyak masalah enggak? Gulunya Rasul Petrus itu, Rasul Paulus dipotong itu karena apa? Dekat sama Tuhan apa dekat sama setan? Kalau gulunya Rasul Petrus dipotong itu masalah enggak? Oh itu enggak masalah itu. Mari gulunya tak potong sini. Kan masalah terbesar itu ya toh, kehilangan nyawa, bener enggak? Jadi kalau ayat itu kita bicarakan bahwa ada badai, ada topan, ada masalah yang gede luar biasa. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka segala sesuatunya menjadi tenang. Benar apa salah? Belum tentu. Gitu maksudnya. Belum tentu. Tapi bukan kebenaran. Ngerti toh? Kita bisa dekat sama Tuhan gak ada masalah. Bisa? Bisa. Tapi kita dekat sama Tuhan banyak masalah. Bisa? Bisa. Berarti belum tentu. Padahal kebenaran itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau ada orang yang menyampaikan firman Tuhan seperti itu, jawab dalam hati kita, itu belum tentu bos, gitu loh. Ngerti maksudnya? Karena Tuhan kita bukan seperti itu. Nah kita sekarang makin dewasa enggak? Kalau makin dewasa pengertian tentang Allah menjadi lebih benar enggak? Lebih benar toh? Ya dulu kita masih anak-anak, nganggep papa kita, wah papa itu kalau enggak aku minta ini enggak dikasih, papa jahat, kan kayak gitu toh. Bener enggak? Tapi kalau kita makin tua, ya toh. Nah, kita sama anak kita sekarang, kita tujuannya masuk jahat. Kan baik, ngerti maksudnya? Jadi kita makin ngerti, sekarang kita makin dewasa enggak? Berarti kita makin mengerti siapa itu Allah. Kalau kita makin ngerti siapa itu Allah, kita baca ayat ini dengan pemikiran perspektif yang lebih dewasa. Ngerti maksudnya ya? Ya, kalau lebih dewasa kita akan tahu rahasia-rahasianya. Kalau kita nggak makin dewasa, ya pancet aja gitu loh. Coba kita lihat, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kalau di Markus ini komplit. Kalau kita baca di Matius, coba kita baca Matius dulu ya. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Terus sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Terus maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ya toh? Terus
Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghandrik angin dan danau itu, maka danau menjadi teduh kembali. Terus, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah ini dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. 28, enggak ada. Sampai gitu toh? Happy yayanya di mana? Pada waktu danau ya, ayat berapa itu tadi? 25 ya? 25 apa 26 itu? 25. Ini. 26-nya, lalu bangunlah Yesus menghandrik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh kembali. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 4. Pada hari itu, waktu hari petang, terus tadi sudah baca, Yesus duduk di perahu lain dan juga menyertai dia, terus lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lebih dramatis enggak? Jadi bukan ada ombak, takut, Yesus dibangun, Yesus bangun, menghandrik, langsung selesai. Bukan kayak gitu toh. Tapi ombak datang, percikan, mungkin airnya mulai masuk. Ada jeda waktu enggak ya? Airnya masuk, otomatis siapa? Murid-muridnya apa? Mesti ambil cebok mungkin ya, siram, dikeluarkan semua airnya, betul toh? Usaha secara luar biasa untuk mensatkan air itu, tapi nggak ngatasi, airnya makin gede. Yesusnya tidur. Ini perahu loh ya, bukan kapal pesiar, ngerti maksudnya? Ya, kalau saya baca di sejarah gereja, dia tidur itu di dekatnya tiangnya perahu itu, pinggir itu ada tempat seperti tempatnya gulung layar itu, dia tidur di sana. Jadi otomatis kakinya kena air toh. Murid-muridnya perasaannya kayak apa kira-kira ya? Kalau kita ada di sana, perasaan kita kayak apa ya? Iki wong tahu wong sih iki. Kan gitu tuh. Wah, bebuwe wong cebor rame itu mesti rame. Mau berapa orang itu? Ya kalau muridnya CP enggak ada suara ya. Atau Sandi. Siapa yang pernah dengar Sandi sama CP ngomong? Di gereja diem aja, jarang kita dengar suaranya, betul toh? Ya. Coba kalau muridnya PK gitu, apa onju gitu, wah, pasti ruwet benda karu-karuan itu. Iya, ngambil sambil air, apa sih? Siramkan onju siramkan ngurmuame. Tuhan Yesus dia tetap tidur, dia kena air tetap tidur. Yang ada dalam hatinya apa? Iya apa? Mangkel, sebelumnya apa? Heran, kecapian dah. Heran, mangkel, campur-campur, bener gak? Marah, iki apa sih iki? Wis baik kejak mati bareng baik gini gitu tuh. Perahu mulai penuh dengan air. Terus yang terjadi apa? Coba kita 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita loh, semua mati gitu loh. Ngerti maksudnya? Muridnya ngomong kayak gini, ini pikirannya, teologinya tentang Yesus itu siapa? Padahal kita kalau baca di ayat sebelumnya, ayat Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tapi di ayat yang pasal yang ke-8, kena angin itu terus muridnya ngomong, mati semua, dia bukan penjala manusia tapi dia akan dimakan sama ikan gitu. Terus Yesusnya juga mati, terus ngapain ikut Tuhan Yesus gitu loh? Pikirannya di mana? Yesus datang di dunia
Mati di danau Galilea kena topan. Terus dia pikir Yesus itu yang pasti dia kan tahu. Ini adalah yang dibuatkan oleh para nabi. Dia sebetulnya kan orang-orang itu kan pernah belajar. Orang Ibrani kok, orang Yahudi kok. Kan pernah belajar tentang kitab-kitab nabi-nabi itu. Yang dijanjikan oleh Tuhan. Siapa itu? Kristus, benar? Kecuali kita tidak tahu. Demikian juga kita saat ini dalam kita mengikuti Kristus. Kalau kita cuma tahu Yesus itu Tuhan. Yang nolong aku pada waktu aku encok, aku doa, jadi sembuh. Gak ada kekuatan kamu. Yang pada waktu aku terpuruk kerja dan aku berdoa, Tuhan kasih yang menjadi bebanku, Tuhan tolong aku, anakku mau setia, gak ada kekuatan kau. Tapi kalau kita benar-benar mengerti siapa pribadi Yesus itu dalam kehidupan kita, yang sudah dibuatkan oleh para nabi, yang sudah diberitakan melalui pemberitaan dan digenapi dalam diri Kristus, situasi apapun juga kita tetap kuat enggak? Oleh karena itu belajar firman. Siapa itu Yesus dalam hidupmu? Ini harus benar-benar kita pahami dengan benar. Tanpa perenungan itu, tanpa pengertian itu setiap hari, kita gampang goyang enggak? Gampang dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi orang yang sok ngerti siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Padahal tidak ngerti apa-apa. Dan itu sangat bahaya sekali. Padahal kalau kita mau membaca dalam Perjanjian Lama, yang namanya Raja Daud itu pada waktu menghadapi beban yang sangat berat, dia tetap kuat, tenang. Itu karena apa? Coba kita lihat, dia tulis ya. Di dalam Mazmur pasal 3 ayat 6 dan 7. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Terus, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dia tenang karena dia tahu. Tapi ini jangan dipakai, ayat ini lagi dipakai dengan hal yang salah. Nanti kita suatu saat naik kapal kita digoncangkan mau karam, semua orang disuruh turun ke Skoci untuk menerima bantuan, kita ngomong, enggak, aku enggak takut. Bukan di Galilea ini, maksudnya. Tenggelam seguan kamu, gitu loh. Dan kamu bukan Petrus, Yesus tidak ada di sana, gitu loh. Situasinya berbeda, jangan dipakai ayat itu dipakai dengan pengertian yang lain. Tapi kalau kita ngerti dengan benar, bisa nggak terjadi situasi yang seperti dialami oleh para rasul itu? Bisa, sekarang kita ngadepi ini semua enggak? Sekarang kita ngadepi situasi bukan badai yang seperti itu. Tapi badai yang terjadi badai apa? Mungkin badai ekonomi, mungkin badai sakit penyakit, mungkin badai apa. Bisa terjadi badai itu, tapi kita tahu, kita bersama dengan dia. Amin. Kalau dia izinkan kita nanti suatu saat dia kembalikan, pasti segala sesuatu dia pulihkan. Amin. Kalau dia izinkan hal ini tetap terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu dia Allah yang baik, dia Allah yang mengasihi kita, dia Allah yang memberi pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Kita tetap tenang enggak? Tenang. Tapi kita juga berusaha. Ngerti maksudnya ya? Berusaha, aku tahu dia tidak akan menjadi kekuatanku, aku tahu, tapi aku tidur dengan tenang seperti Daud. Yo kayak itu apa-apa. Tak tinggal main aja, aku santai. Nanti Tuhan kasih kalau memang waktunya. Tuhan nggak ngajari itu, men. Tuhan ajari bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Giatlah, aku menyertai kamu. Aku akan selalu bersama dengan kau. Kalau kau sakit pergi dokter, usaha. Kalau memang Tuhan ingin sembuhkan, dia akan mampu menyembuhkan melalui seorang dokter. Amin. Kalau dia mau sembuhkan kau tanpa melalui seorang dokter, hari ini juga sembuh. Bisa. Gak usah nunggu-nunggu, gak usah kamu harus doa dulu dengan ngotot-ngotot baru disembuhkan. Gak. Kalau Tuhan mau sembuhkan hari ini juga disembuhkan. Tapi kalau Tuhan ingin menyembuhkan kau melalui dokter, ya dia akan lakukan. Kita akan berusaha.
Oh kalau orang dokter tidak punya iman, katanya siapa? Rasul Paulus saja orang sakit perut dikasih apa? Minyak kok. Ngerti maksudnya? Nah, kita harus sadarkan hal itu. Kalau tidak gawat. Ngerti maksudnya ya? Ya, kita teruskan. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Terus kalau kita lihat lagi. Kalau seseorang itu mengerti dengan firman Tuhan dengan baik. Kalau dia tahu dengan iman. Yang ada di perahunya adalah Allah. Yang datang di dunia. Benar tak? Dan dia menjadi pembela kita. Dan dia akan mati di kayu salib karena kita. Dia tahu 100%. Dia gak perlu takut tuh. Dia Allah yang menguasai segala sesuatu kok. Benar ya? Ada ayatnya? Ada di dalam Mazmur ayat 89, pasal 89 ayat yang ke-10. Engkaulah yang memerintah kecongkaan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang merendahkan. Dia penguasa. Dia menguasai alam semesta ini, gitu loh. Kalau dia tahu seperti itu, jadi tenang enggak? Tenang, enggak bingung. Nah ini sekarang saya mau masuk dikit di dalam, bukan di dalam kehidupan kita mengikut dia. Saya ini kena. Saya belajar firman ini dan saya kena. Kenanya kayak apa? Kita sadar, di dalam dunia ini agama ini kan macam-macam loh. Tidak usah ngomong agama lain aja ya. Kita ngomong agama Kristen. Agama Kristen ini ada sinode apa? Ada golongannya macam-macam. Golongan reform. Golongan apa lagi? Karismatik. Golongan apa lagi? Apa lagi? Macam-macam. Benar ya? Rasanya kalau cara mau dekat sama Tuhan itu bentuknya macam-macam enggak? Yang satu kalau rasanya dekat sama Tuhan itu pada waktu menyembah Tuhan, caranya kayak apa? Tangannya diangkat. Ya, yes Tuhan, luar biasa Tuhan. Boleh? Dengan rasa seperti itu rasanya dekat sama Tuhan boleh? Boleh, gitu loh. Yang yang satunya golongannya orang-orang reform kalau mau rasanya ketemu sama Tuhan rasanya kayak apa? Dekat sama Tuhan rasanya kayak apa? Pada waktu dia nyanyi kur, rasanya Tuhan, aduh. Boleh? Boleh. Yang Jawi Wetan ya. Oh no. Rasanya kayak ada wayangnya gitu, dia merasa, wah, boleh? Boleh. Gak masalah. Tapi yang gak boleh kayak apa? Yang gak tertib, nanti maksudnya. Wah, kalau nyembah Tuhan orang karismatik, yes Tuhan, kau luar biasa Tuhan, amin. Amin, yes. Ngageti orang terus, wah. Nah itu yang gak boleh, Tuhannya kaget. Itu yang gak boleh. Tapi yang karismatik mau jadi reform supaya bisa ketemu sama Tuhan, celaka kamu. Makin hari makin jauh sama Tuhan enggak? Yang biasanya orang karismatik sudah dibawa ke sana, ngangkat tangan aja bisa nangis, salah? Enggak salah kok. Asal pada waktu nangis itu bukan, Tuhan aku minta duit. Bukan. Tapi merasakan, aku ini orang berdosa, kamu kenapa kok begitu baik sama aku Tuhan, aku tidak tahan. Nangis, boleh? Boleh. Tapi karena teologinya reform, malu aku. Sudah mulai sekarang aku tidak mau kayak gitu, aku diem. Batin toh, kering kamu. Kamu akan mengalami kekeringan yang sangat kering. Hubunganmu sama Tuhan makin lama makin jauh. Itu akan terjadi dalam kehidupan saya juga. Yang mana dulu kalau aku duduk, saya masih ingat. Wida barusan nyanyi aja saya sudah rasanya dari kaki sampai kepala ini bukan bulu dinding, bukan. Tapi hadirat Tuhan itu benar-benar bisa dirasakan secara luar biasa. Karena apa? Saya bawa.
Pakai emosi, orang nyembah Tuhan pakai emosi. Pakai. Kalau orang Tuhan nggak nyembah Tuhan nggak pakai emosi, yang terjadi apa? Tidur. Tidur udah ada emosinya, ditempelin pok lah. Nyembah Tuhan pakai emosi, pakai. Dan emosi itu ekspresi, macam-macam, betul nggak? Asal berteologi yang benar. Suci, suci, suci. Itu pikirannya kayak apa? Teologi yang benar. Merasakan bahwa kekudusan Allah itu begitu dahsyat. Waduh, engkau luar biasa, aku memuliakan engkau. Dengan yang satunya orang karismatik. Deng, oh, haleluya. Boleh, sama. Gak masalah. Tapi kalau nah itu bahaya itu. Aneh gitu loh, ngerti maksudnya? Wajar, yang baik, yang benar. Kalau sudah kayak gitu bisa tenang enggak hatinya? Itu yang betul. Aku di gereja sana itu kok rasanya gak kerasa hadirat Tuhan. Yang gara-gara gak kerasa itu siapa sih? Tuhannya yang gak ada, gak hadir, itu pikiran sing salah lagi toh. Atau kita yang salah, ngerti maksudnya? Aku itu seneng kalau di gerejaku itu bisa loncat-loncat, wah itu barusan aku bisa rasanya dekat sama Tuhan. Itu keliru, ngerti maksudnya? Karena Tuhan gak perlu kayak gitu. Karismatik yang betul bukan kayak gitulah. Bukan kalau hadirat Tuhan dirasakan turun, tarik-tarikan, bukan kayak gitulah. Itu satu-satu pengajaran yang salah. Saya pun juga orang karismatik kok. Saya ngerti karismatik penyembah yang benar itu kayak apa. Bukan teriak-teriak ngawur, itu bukan. Semua jangan mendelik sama saya. Ini sebuah kenyataan yang harus kita pahami dengan benar. Ini sesuatu yang memang real terjadi. Saya tidak melarang Anda di sini nangis-nangis. Saya tidak melarang Anda di sini mau memuliakan Tuhan dengan mengangkat tangan, mau menari, mau joget, apa tidak apa-apa. Tapi jangan ganggu yang sebelahnya begitu. Terus teriak, jatuh. Itu bahaya. Tak suruh keluar kamu kalau kayak gitu. Membuat gak sejahtera, ngerti? Terus kejet-kejet, wah. Bukan kayak gitu. Teriak-teriak yang gak jelas, bukan kayak gitu. Tapi kalau Anda memuji Tuhan, kau dahsyat Tuhan, luar biasa Tuhan. Nangis apa? Silakan. Gak apa-apa. Karismatik gak anti orang main kur. Bener tak? Tapi kurnya orang karismatik itu udah lucu. Udah ada satu suara satu, suara dua, suara tiga. Nyanyi bersama kalau karismatik kur itu. Ya gak apa-apa, dia nikmat di sana. Gak apa-apa gitu loh. Saya dengarkan lagunya orang karismatik itu gak ada yang suara satu, suara dua, suara tiga, suara empat, gak ada. Suara satu semua, mungkin suara tiga semua. Gak, kur itu nyanyi bersama, saya ngomong kayak gitu. Dan mereka nikmati, nggak apa-apa. Ada yang nggak bisa nyanyi cuma gebek-gebek tok. Tuhan, ini nggak apa-apa, silakan. Ya, kita kembali. Ada satu hal yang sangat dahsyat. Mereka tahu Tuhan sudah ngomong, kau akan menjadi penjala ikan. Apalagi Tuhan. Dia tahu dia mengikut Tuhan itu karena apa sih? Dia mau meninggalkan pekerjaannya, dia mau bersama dengan Tuhan, dengan Yesus. Karena apa? Dia tahu siapa itu Tuhan. Betul? Kalau dia tahu siapa itu Tuhan, harusnya, ya toh? Kan nggak takut maksud Tuhan datang di dunia untuk menebus mati di danau, kan nggak mungkin. Dia mati di kayu salib sesuai yang dinubuatkan kok, betul ya? Nah, dari sana kita harus hati-hati. Saya sedang tidak membicarakan tentang mati di salib, Kristus apa enggak. Tetapi saya sedang membicarakan dari tadi kan saya ngomong okultisme. Kepintaran, kecerdikannya iblis itu kita harus hati-hati. Dan itu Tuhan tahu, Yesus ini tahu bahwa ini memang iblis yang bergerak.
Sehingga ada badai danau itu iblis yang lakukan. Tapi hati-hati, bukan setiap badai itu mesti iblis. Ngerti maksudnya? Bukti bahwa badai itu iblis di mana di ayat ini? Bukan di Mazmur loh ya. Di Markus tadi coba kita lihat. Markus pasal 4, 35. Marilah kita bertolak ke seberang. Ini harusnya tadi saya ngomong apa tetap dikembalikan lagi. Lalu mengalunlah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terus pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sudah mengerti ini semua ya? Nah, sekarang saya teruskan. Ia pun bangun, menghandrik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pada rendah dan danau itu menjadi teduh sekali. Seumpama, ini seumpama. Tetapi tiga pribadi ini kan pasti sama toh. Tiga pribadi ini adalah Allah ya. Dan dia memang Allah. Pada waktu Yesus ngomong, "Danau Toban," dihandrik, "Diam." Allah Bapa di surga mencolot, "Hah? Aku dihandrik." Kalau yang membuat badai topan itu adalah Allah, ngerti ya? Dihandrik sama Tuhan. Badai topan, diam. Allah Bapa di surga, "Hah? Aku dibentak." Apa kayak gitu? Bukan toh? Berarti yang ngelakuin itu siapa? Iblis. Tapi jangan setiap persoalan kita handrik, ngerti maksudnya? Dia Yesus itu tahu, Tuhan itu tahu bahwa ini adalah kuasa-kuasa gelap yang bekerja, ngerti? Sehingga dia menghandrik. Hati-hati kalau kita bukan Allah. Ngerti ya? Wah, naik kapal terbang kena apa namanya? Turbo apa? Ya. Wah, semua orang takut. Berdiri aku dalam nama Yesus. Badai tenang, bercetat kamu. Gak dipakai sabuk. Ngeklaim firman. Firman Tuhan berkata, kamu bukan Yesus. Kamu gak ngerti. Itu memang Tuhan izinkan badai. Bukan iblis, ngerti. Apalagi tujuannya kamu mau ketemu dengan selingkuhanmu. Masa dihalau? Itu kita harus sadar dengan baik. Tapi kalau Kristus dia tahu tujuannya dia ini apa tadi? Mau pergi kemana kan? Gerasa ya. Tujuannya apa? Memberitakan Injil. Setan bergerak. Danau digoyangkan, murid-muridnya semua digoncangkan. Untung-untung kita punya Tuhan yang hidup. Untung-untung kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia datang di dunia sebagai manusia 100%, dia juga Allah 100%. Kalau dia bukan Allah 100%, bisa takut gak? Memang dia dibatasi, tapi dia tahu, karena dia Allah, keilahiannya tidak berkurang, ngerti maksudnya? Itu kita pahami dengan benar. Ia pun menghandrik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Teduh sekali. Ini kita harus ngerti dengan baik. Terus kita ngomong, loh iblis kok bisa kayak gitu? Tadi sudah saya jelaskan toh, di dalam Matius pasal 4, ayat 8 dan 9, iblis dikasih kuasa atas alam semesta ini semua. Tapi semua masih dalam kuasa Allah. Dan kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu, kita tenang enggak? Harusnya kita tenang enggak? Harus tenang. Karena segala sesuatu cobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu menunjukkan apa? Segala cobaan yang Tuhan izinkan, melalui setan, mungkin melalui apapun juga, tetap ada di dalam kuasanya. Ayo setan, ayo coba orang semua. Tapi kamu tidak boleh gitu. Berarti kata tapi itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang iblis lakukan. Tetap harus izin Tuhan. Kalau izin Tuhan, kita sadar
bahwa kita ini ditebus dengan harga yang mahal melalui pengorbanan di kayu salib, gak mungkin kita dibiarkan sendiri, betul gak? Gak mungkin kita ditinggalkan, betul gak? Yang bisa ngomong betul enggak kan bukan itu saja, tahu toh? Tak pernah dengar YouTube berarti. Betul gak? Semua pengikutnya betul. Ya, Yoyo tahu Yoyo. Ya, kalau saya juga ngomong betul gak? Nggak ada pengikutnya, ada yang ngomong betul gitu, aneh ini. Kalah serempak dengan mereka, ya kalau mereka betul gak? Betul, padahal betulnya nggak ngerti. Ini yang benar-benar betul gak? Ya, kita harus tahu kuasa iblis itu enggak main-main. Maka dari itu di dalam firman Tuhan itu kalau kita mau teliti dengan dalam, banyak sekali yang Tuhan peringatkan kita, hati-hati dengan si jahat itu, hati-hati dengan iblis itu. Tapi karena kita enggak pernah melihat, yang pernah kita lihat iblis itu di mana sih? Di film. Jadi yang kita takutnya modelnya iblis itu sehingga apa? Ya yang seperti di film itu. Kayak Beka kena zombie. Sandi gak akan takut karena dia lebih serem dari zombie. Bukan kayak gitu tapi maksudnya. Tapi kan kita, yang ada dalam hati kita sebagai manusia itu sesungguhnya itu kayak apa sih yang kita takutkan sama iblis? Dia tidak pernah kita lihat. Cuma diinstal, dimasukkan dalam pikiran kita. Yang ditakuti iblis itu yang seperti yang ada di dalam film. Jadi itu toh yang kita takutkan, padahal iblis itu yang harus ditakuti, yang harus kita waspada, bukan ditakuti ya, yang harus diwaspadai, harus sesuai dengan apa yang jadi perintah dari firman Tuhan itu. Hati-hati dia cerdik, dia pintar, hati-hati dia bisa menjerat kamu. Bukan nakuti kamu, hati-hati loh kamu. Kamu ditakuti sama iblis, kamu bisa jantungan. Jalan-jalan kalau kamu waspada, tiba-tiba dia keluar. Mana ada gitu loh. Saya tidak pernah secara real ya orang Kristen yang benar-benar Kristen ketok gini. Tidak ada. Atau Dracula, vampir, tidak ada. Kalau kita mau bicara setan banyak enggak? Yang ada bayangan kita apa? Vampir, genderuwo, apalagi kuntilanak, apalagi wewe gombel, apalagi itu semua di Alkitab apa di bioskop? Yang di Alkitab kita bayangkan apa? Setan itu naga. Ketok naga, seneng kamu. Masa menakutkan, serem toh, lucu toh. Liang neong itu. Iblis itu digambarkan kalau dia di firman Tuhan itu kayak apa sih? Kayak bintang terang, bisa enggak? Bisa. Kalau yang paling serem di mana? Di kitab Wahyu kayak naga. Oh jadi iblis itu naga? No. Kalau kita mau ngerti belajar kitab Wahyu, kenapa iblis itu digambarkan seperti naga? Naga itu binatang apa? Yang sangat menyeramkan. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Iblis itu bukan menyeramkan secara wajah, tetapi yang bengis, yang jahat. Iblis kayak kelinci gitu kan, lucu, imut-imut. Bukan seperti itu maksudnya dalam kitab Wahyu. Saya teruskan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini betul-betul loh. Tapi kita tidak sadar sama sekali. Dia sampai saat ini dia bekerja di antara orang percaya enggak? Kalau kamu bukan orang percaya ya koncoan ya, apa dia kerja gak di apa-apa, kamu kayak iblis kok. Sudah iblis kok, buat apa dia mau mempengaruhi kamu? Tapi kalau orang percaya, dia ada sekelilingmu. Bentuknya kayak apa? Jangan duduk-duduk orang. Dia bergeraknya itu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dia bisa bergerak seperti itu semua. Yang tadi dengan cara apa? Dengan cara seperti dunia itu loh, baik, mengasihi seseorang.
Itu terjadi luar biasa. Saya baca, saya benar-benar belajar buku, saya belajar di ini apapun juga, di Google apa semua, secara psikologi orang bisa jatuh dalam perselingkuhan, orang jatuh di dalam ini, jatuh dalam... Saya pelajari secara psikologi, jatuhnya orang itu secara pikiran itu dari mana sih? Datangnya dari iblis juga. Tidak ada orang senang sama orang mau selingkuh itu. Aku senang deh kamu, sudah aku putuskan. Tidak ada. Pertama kali apa? Mengasihi, kasihan, tambah lama kasihan, giret. Itu kuasa iblis. Dan itu bukan di situ toh. Pekerjaan, apa semua, itu bisa terjadi seperti itu enggak? Jerat kita. Rasanya kalau ini dilepas gak bisa, ini gak bisa, ini eman, ini gini. Alasannya macam-macam enggak? Aku kerja giat ini untuk Tuhan. Padahal kerja giatnya itu sudah bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Jeratan-jeratan yang seperti itu. Itu sangat bahaya sekali. Tuhan Yesus saja dicobai loh. Penjelasan tentang Tuhan dicobai itu menunjukkan bahwa dia memang Allah. Dan dia memang manusia 100%. Kalau dia Allah, kalau dia Allah gak mungkin dicobai. Tapi karena dia manusia 100%, dia menerima pencobaan. Dan dia pada waktu dicobai, dia tidak mengandalkan keilahiannya, ditengking setannya. Kamu berani, aku ini Tuhan. Pergi kamu. Enggak, ngerti maksudnya? Tapi dia mengandalkan apa? Kebenaran firman. Ada tertulis. Dan lebih celaka lagi satu. Iblis itu, ya, gak bisa dimatiin, ngerti sih maksudnya? Kalau kita baca tadi di dalam Matius pasal yang ke-8 itu, tidak usah dikeluarkan. Yang terakhir ayat 11 itu. Setelah pasal 4, Yesus dicobai apa semua. Tuhan ngomong ada tertulis, gak boleh menyembah kepada Allah. Iblisnya apa? Dipegang, dimasukkan botol, ditutup gitu. Atau dihukum? Enggak, pergi. Dan dia mencari kesempatan lagi. Yang anehnya itu loh, pikiran kita iblis itu bisa dimatiin. Dia itu roh. Sampai kapanpun gak bisa dimatiin. Dihukum iya nanti di neraka. Amin. Oh, ada dukun, ada orang pinter bisa matiin iblis, ada pendeta. Dalam nama Yesus ditangkap, ditekuk, diapakan, diginikan. Mana bisa? Ditekuk kayak apa? Dia itu roh kok ditekuk kayak apa? Mau dimasukkan botol kayak apa? Mau diapain? Mau dibatasi. Kuasa iblis di dalam doa dibatasi. Dibatasi kayak apa? Kamu bukan Allah, yang bisa batasin itu Allah. Iblis itu sekarang kuasanya dibatasi. Gak bisa mencederai anak Tuhan, tapi bisa membuat kita tidak sejahtera. Bisa jadi keselamatan kita gak bisa digagalkan oleh iblis. Amin. Itu yang terpenting. Tapi penderitaan kita bisa dibuat oleh iblis, bisa gak? Bisa. Ayub itu pada waktu mengalami cobaan sama iblis, digoda sampai dia menderita enggak? Pada waktu anaknya dimatiin semua, pada waktu tubuhnya mengalami kesakitan, dia menderita enggak? Atau dia merasakan, gak kroso aku. Gak gatel aku. Wong iblis aku ini anak Tuhan, gak kroso apa-apa. Gatel sampai digaruk sama beling. Penderitaan enggak? Bisa dia dibuat menderita. Tapi dia tidak bisa kehilangan keselamatannya karena ada di dalam tangan Tuhan. Kamu boleh mencobai semuanya, tapi nyawanya milikku. Jangan kau otak-otik. Itu menjadi milik kita. Amin. Itu kita pegang dengan baik. Ya, jadi kita kembalikan mau habis nanti. Saya suka diprotes sekarang. Khotbah tidak boleh lama-lama. 5 menit aja ya. Iblis itu jahat, mukanya serem gitu. Tak pulang saya. Paling gampang ya khotbah kayak gitu. Apa yang Tuhan lakukan pada saat dia menghadapi iblis?
Sadarlah dan jaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kita baca terus saja di dalam Markus tadi. Markus pasal yang ke berapa itu? 4, 35 sampai 41, kita teruskan nanti. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ya karena gak kenal siapa itu dia ya. Kalau kenal pasti gak mungkin takut. Wah dia kok. Rasul Petrus, Rasul Paulus saja ngomong kayak apa? Setelah dikasih tahu sama Tuhan, kamu nanti akan sampai ke Roma. Ngerti maksudnya? Dan pada waktu di tengah-tengah jalan dia diombang-ambingkan laut. Dia tidak takut mati karena dia apa? Aku gak mungkin mati. Karena janji Tuhan aku akan sampai ke Roma. Ngerti maksudnya? Itu dipegang. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ya karena tidak kenal siapa itu Tuhan. Terus, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang bernyanyi, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. On ya orang ini ya, bodoh sekali ya. Mengikut Yesus tidak tahu siapa yang diikuti. Benar toh? Ya, terus lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Nah, kita lihat ini kalau di danau tadi itu gejolak yang seperti itu kekuatan iblis. Buktinya mana? Kita lihat di sini. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang dirasuki oleh roh jahat dari pekuburan menemui dia. Dia berusaha mengagalkan supaya pengabaran Injil ke daerah Gerasa itu nggak terjadi, dia buat angin ribut. Dan itu terjadi, dan Tuhan menghadik setan itu selesai. Ya, sampai di Gerasa setan tunjukkan bahwa dia berkuasa, tapi Tuhan lebih berkuasa. Dia tunjukkan, orang semua daerah sana itu takut dengan kuasa setan itu. Orang itu ditangkap, dibelenggu, nggak bisa, luar biasa. Tapi Tuhan nggak takut karena dia Allah yang berkuasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang dikerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Menemui dia loh. Aneh ya. Jadi setan itu datang menemui dia. Jadi Tuhan ditemui sama setan itu, dia datang. Setan itu ngerti nggak bahwa dia belum waktunya dihukum? Dia ngerti nggak bahwa Allah itu yang berkuasa? Dia ngerti nggak? Dia ngerti, dia datang. Dia tahu, dia nggak mungkin dihukum, dia ngomong. Dia dengan cerdiknya ngomong kayak apa? Coba kita baca ya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Dia nggak kekuatannya luar biasa, tapi Tuhan pada waktu didatangi, dia nggak takut karena dia adalah Allah yang berkuasa. Terus, karena sudah sering ia dibelenggung dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggungnya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Saya tidak pernah lihat ya KKR ya, orang datang dengan rantai. Rantai ini putus semua, ngamuk, terus pendetanya ngomong, nama Yesus, setan hilang gitu. Ada. Yang ada cuma orang biasa-biasa, pakai jaket, saya lihat itu. Bisa jatuh semua, itu lapan nopo lah gitu. Tujuannya apa, saya nggak ngerti gitu loh. Tapi kalau ini enggak, karena sudah sering ya, terus dikatakan apa? Terus, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sampai berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Setan tadi takut ya. Terus, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Dia bukan menghormati, tapi dia ingin menggagalkan rencana Tuhan. Dengan cerdiknya, ini kita harus hati-hati ya, cerdiknya sampai di mana? Coba kita lihat ya. Terus, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kalau disuruh keluar, dia bisa keluar enggak? Dia langsung keluar enggak? Diperintahkan yang perintahkan Allah, dia harusnya keluar toh. Tapi dia cerdik.
Tapi Yesus kenapa izinkan? Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Coba kita lihat. Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita? Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapakah namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Kami banyak itu bukan orang itu satu dimasuki 6.000, satu legion itu 6.000 orang. Bukan orang ini dimasuki 6.000 setan dalam dirinya, bukan. Tapi ada barisan gitu loh maksudnya ya. Ada kuasa gelap yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di filmnya apa? Nanti sama pendetanya legion itu diusir keluar dari kepalanya orang itu. Kayak banyak gitu. Enggak. Bukan kayak gitu, itu cuma film biar tegang kamu. Terus ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Terus adalah di sana karena di lereng bukit jumlah besar babi sedang mencari makan. Ini Tuhan ini kenapa sih kok mengizinkan permintaan setan itu, gitu? Permintaan setan itu aku keluar gelem, tapi aku masuk nobe babi aja. Ayo, nek ndak masuk babi aku gak gelem. Kayak gitu maksudnya. Enggak. Yang pertama, kalau menurut sejarah, babi bagi orang Yahudi itu najis. Tapi ini orang-orang kafir, babi itu adalah sesuatu penyembahan, korban penyembahan yang sangat mereka hormati. Sehingga mereka menernak babi sedemikian banyaknya. Tapi firman Tuhan tidak ngomong seperti ini, tapi pada waktu saya baca buku, penafsiran, tapi sebetulnya tidak boleh dikatakan, karena siapa tahu yang ada dalam pikirannya Yesus, ngerti ya? Tapi buku itu mengatakan bahwa untuk menunjukkan bahwa babi itu tidak berkuasa, sehingga setan itu bisa masuk di dalam diri babi itu, dan babi itu menceburkan diri mati semuanya. Dan si iblis ini pinter, dengan apa yang menjadi peliharanya orang-orang itu mati semuanya, membuat orang-orang itu tidak mau menerima Yesus. Dia berhasil tapi gagal. Ngerti maksudnya? Kalau kita baca di Matius selesai di sana enggak? Selesai. Di Injil Matius coba kalau kita baca Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. 27 tuh sampai berapa ya sebentar? Terus. Terus 34. Nah, kalau di dalam Matius pasal 8 ayat 34, kayak apa ini? Maka keluarlah seluruh kota mendapati Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Berarti pengabaran Injil di tempat itu gagal enggak? Gagal, seolah-olah kayak gitu tuh. Ya, tapi kita harus tahu di dalam Injil Markus lebih dilengkapi, ditulis kayak apa? Coba kita lihat. Kembalikan lagi Markus pasal berapa itu? Pasal yang kelima ayat yang keberapa? Lalu roh itu meminta kepadanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Terus Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemes di dalamnya. Manusia egois ya, karena hartanya semuanya mati, sehingga pengabaran Injil yang begitu dahsyat luar biasa. Karena apa? Orang yang kerasukan ini kan menjadi pengganggu, dan mereka tidak bisa menaklukkan orang yang kerasukan ini toh. Tetapi karena Kristus yang sudah melakukan itu, tetapi mereka rugi karena babi mereka terjun semua. Meskipun ini sesuatu yang sangat luar biasa, nyata bahwa karya Tuhan luar biasa, tetapi karena mereka dirugikan, mereka juga nantinya takut. Ini orang ini sekali datang 2.000 babi jemplung jurang,
Nanti kalau masuk di kota ini, babi sak kota santai kabeh gara-gara orang ini. Karena setannya banyak. Mungkin pikiran dia macam-macam toh. Sehingga wis disuruh pulang aja. Dan ini yang menjadi keinginan iblis. Supaya berita Injil tidak disampaikan. Tetapi Allah kita jauh lebih kecerdikan iblis. Sehingga Tuhan ngajari kita apa? Hati-hati lawanmu, iblis cerdik. Ya, dikatakan di dalam kitab Kejadian, dia cerdik ular itu menggambarkan iblis, cerdik luar biasa. Tetapi kamu harus apa? Lebih cerdik dan memiliki ketulusan. Caranya bagaimana? Seperti ini. Yesus mengabulkan permintaan, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari jurang ke dalam danau dan mati lemes di dalamnya. Terus, maka lalilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekiranya, lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, sudah sembuh. Orang yang tadinya kerasukan legion itu maka takutlah mereka. Terus orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu juga diceritakan semua toh. Orangnya sembuh, sehat, baik, tetapi babinya entek nyemplung di jurang. Ya, terus lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Wah, ini bahaya nih, rugi. Nah, terus pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenalkan menyertai dia ikut Yesus. Tapi Yesus ngomong apa? Coba kita lihat, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus tidak memperkenalkannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Dia harus menjadi berita kebenaran. Amin. Ya, terus apa? Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Luar biasa sekali, ya. Sampai ayat 20 tak ada ini. 21 enggak ada. 21 apa? Lain ya? Lain. Ya, dari sana kita harus tahu. Tidak mungkin kuasa setan itu secerdik apapun juga bisa menggagalkan rencana Allah. Amin. Dan kita adalah orang-orang yang masuk di dalam bilangan rancangannya. Kita masuk adalah orang-orang yang di dalam rencananya yang baik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita harus waspada di dalam kuasa iblis itu. Yang dia bekerja siang dan malam. Dia bisa bekerja bagi setiap anak Tuhan sampai dengan saat ini. Tetapi kita tidak usah takut. Kita tidak usah bimbang. Karena rancangannya di dalam kehidupan kita nggak mungkin bisa digagalkan oleh kuasa iblis. Tetapi kita harus waspada. Jangan sampai kita meremehkan kuasa iblis itu lagi. Enggak, bukan iblis. Enggak. Dia tetap bekerja. Oleh karena itu, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan